Impactors and Pips, aku Hepita, dan aku ingin mengucapkan ke kalian semua selamat datang di ibadah online MDC Youth perdana kita. Nah, sebelum ibadah dimulai, aku ingin mengajak kalian semua untuk stop sejenak dari media sosial, games, dan juga kegiatan kalian yang lainnya. Let's focus to praise and worship Him. Selamat beribadah! Ibadah MDC Youth. Action! Shalom Impactors! Halo VIP! Selamat datang di ibadah online youth perdana kita. Dimanapun kalian berada, aku mengundang untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Let's clap our hands for our God.
selalu menyertai kita dimanapun kita berada, di tengah kondisi kayak gini dan kapanpun. Engkau setia Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never
setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Your presence never leave me, Lord. Kau setia Tuhan, Kau menjanjikan bahal untukku. Bapa, aku berdoa untuk dimanapun kita berada Tuhan, setiap orang yang menonton ibadah ini Kau berkati Tuhan. Kau berkati setiap langkah dan jalan hidup kita Tuhan. Kau berkati dunia ini juga untuk lekas sembuh Tuhan. Hamba-Mu ini mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan di hari ini Tuhan. Bapa, semua doa dan firman ini aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang membimbing Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mulai ibadah kami. Kau berkati pembicara-Mu Tuhan. Kau berkati kami juga yang ada di sini maupun yang di luar sana Tuhan. Semua doa ini aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Impactor dan VIPs yang percaya berkatakan, amin. Hi Vips, hi Impactors, welcome to our first online service ever. So, tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan. This is so special karena ini adalah ibadah pertama kita, dan di ibadah pertama kita ini bulan Agustus kita akan ngangkat satu topik namanya Let's Talk Mental Health. So kita sebulan ini akan ngupas abis tentang mental health, nggak cuman teori-teori doang, tapi kita akan bahas sainsnya, kita akan bahas stigma yang ada di gereja, kita akan bahas gimana kita bisa membantu untuk fight this cause. So gimana cara kita bisa menjadi terang dan garam juga di tengah semua ini gitu. So kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita akan ngobrol tentang hal ini. Tamu kita itu Keisha Toto. So I just wanna start. Mungkin introduce yourself. Siapa sih Keisha hari ini? Halo semua, nama gue Keisha, gue orang Kristen. I guess that comes up a lot. My faith really defines who I am, defines a lot of things in my life. Jadi seringkali gue bilang things that come up in the introduction, I'm a Christian gitu. Gue dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Kristen. Dan one of the things that my faith has shape in my life is the things that I'm passionate about. Jadi gue passionate about social justice issues, gue kerja di education sector, terus kemudian juga things like gender equality, karena gue percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang very compassionate. He's a God of justice. Dia the ultimate advocate for the people who are oppressed. Jadi that's why gue passionate about it, karena my faith has helped me to find that passion. Kemudian juga I think my faith has helped me to navigate life, menavigasi kehidupan terutama
di season dimana gue mengalami depresi dan kecemasan. Jadi gue was diagnosed with depression anxiety sekitar 1,5 tahun lalu. It was a long journey until I get to that point of diagnosis, dan ke poin ini sampai di titik dimana gue bisa ngobrol, bisa sharing my experience. Tapi hopefully today I'm able to share more. Gue bisa highlight apa sih yang gue rasain dan apa yang gue masih rasain sampai sekarang, dan bagaimana kita bisa membangun culture untuk menghapuskan stigma di mental health atau mental illness, terutama di kalangan Christian. Gitu. Wow, awesome. Minggu lalu Yeah. si Keisha baru menulis sebuah artikel di medium.com. Bisa dicek di medium.com, Keisha Toto. Judulnya I am a Christian and I suffer from anxiety and depression. I am a Christian and I suffer from anxiety and depression. So, saya adalah seorang Kristen yang menderita anxiety atau cemas ya, dan depresi. Dan mau langsung dive in aja lah untuk share your experiences yang lu tulis juga di sana. Di kalimat pertama lu nulis frase ini, I remember thinking that would never happen to me. Yeah. Powerful banget menurut gua statement pertama itu, sentence pertama lu. Aku ingat berpikir kalau ini nggak mungkin terjadi sama aku. Dan maksudnya menafsirkan ya, berarti aku itu kan the Christian Keisha, Yeah. ya kan, Keisha yang peduli sama orang lain, yang loving, yang tahu cara berdoa, yang imannya ada di dalam Yesus, gitu kan. So you spoke that langsung di sentence pertama. Why? Mungkin backstory sedikit. Jadi waktu gue berpikir itu, gue duduk di my lecture di kelas gue, kelas psikologi. Terus kemudian ada seseorang guest speaker yang ngomong tentang bagaimana dia mengalami depresi. He couldn't get up out of bed, dia nggak bisa keluar dari tempat tidur untuk menjalani harinya karena dia merasa dia nggak punya meaning in his life. Dia nggak punya sesuatu yang dia look forward to untuk bangun dari tempat tidur. Terus gue berpikir, dengan naifnya gue berpikir, itu mah nggak mungkin terjadi di kehidupan gue. Karena gue merasa that's so extreme gitu, kayak itu ekstrim banget. Dan gue waktu itu ada di poin dimana gue sangat beruntung bahwa gue bisa sekolah di luar, gue punya banyak kesempatan untuk aktif di berbagai kegiatan di gereja juga, di kampus juga. Gue involved with a lot of things, nilai juga bagus, friends juga ada, family is very supportive gitu. Jadi gue mikir kayak kasarnya, masa sih Tuhan mati buat lu terus lu bisa se-ungrateful itu about life. I'm being sarcastic here of course, right? Tapi itu salah satu pemikiran gue waktu itu, karena jadi masa sih kalau punya Tuhan nggak ada purpose kalau lu bangun tidur gitu? Iya. There's no reason to get out of bed, nggak mungkin gitu kan? Kayak kalau lu punya Tuhan, masa sih lu iya itulah tadi. Gak ada semangat hidup, kayak nggak punya tujuan hidup. Iya, karena itu yang lu rasain kan waktu depression, lu nggak merasa semangat, lu nggak merasa. Jadi gini deh, kayak misalnya lu punya pacar, ya kan? Terus on the weekend lu mau ketemu dia, lu pasti seneng, not that you know that actually. Tapi ketika lu punya pacar tuh, lu pasti seneng dong mau ketemu pacar lu. Nah, depression itu berminggu-minggu lu nggak bisa merasakan feeling itu gitu loh. Jadi that feeling of enjoyment itu nggak ada di hidup lu. Gitu. Interesting. Oke. So waktu pertama kali encounter itu kan kayak orang yang ngasih tahu ini loh depresi, simptomnya seperti ini dan ini yang gue rasakan. Bangun tidur, nggak punya semangat hidup, nggak bisa keluar hidup, terus you immediately that would never happen to me gitu kan. Dan sebagai Kristen, gue rasa ini something we share gitu. Kita percaya kalau di dalam iman kita, di saat kita tahu kan kok, wah Yesus memberikan kita tujuan hidup, Yesus mengampuni kita punya tujuan untuk menyebarkan terang dunia, menjadi garam dunia dan lain-lain gitu kan. Semuanya kayak all that should kayak memberikan kita tujuan hidup. Tapi kenyataannya share with me the moment waktu lu pertama kali ngerasain akhirnya that actually did happen to you. Yeah. I think in my case agak susah untuk pinpoint exactly when it started atau how it started. Mungkin untuk orang yang punya pengalaman dengan trauma, PTSD, post trauma stress disorder, di mana source dari trauma lu itu jelas, kayak misalnya lu dari perang atau habis melahirkan, it's easier untuk pinpoint di mana sih
things went wrong misalnya gitu. If you could actually say that things went wrong. Dan buat gue itu agak susah karena most of my symptoms keluar juga karena my hormones gitu. Ketika gue mau dapat atau menstruate, which is a very biological thing, makanya gue bisa share di sini. Ketika gue menstruate itu mood gue low banget, drop banget. Dan susah untuk pinpoint, tapi ada satu kejadian in my adult life yang gue inget. Jadi waktu itu orang tua gue lagi ngunjungin gue ke luar negeri di waktu gue sekolah, dan senang kayak spend some time with them, a few days, a few weeks, terus mereka pulang dan gue nganterin mereka pulang ke airport. Nah jalan pulang dari airport itu tiba-tiba gue was overwhelmed and overcome with this sense of sadness gitu, kayak sedih banget rasanya. Dan gue nggak bisa rationalize why. Rasanya seperti gue nggak bakal bisa ketemu orang tua gue lagi. That's how it felt like. Jadi gue perjalanan pulang dari airport, gue mau ketemu teman dan nginep bareng teman itu 1-2 hari lamanya gue nangis terus. Jadi gue mau tidur nangis, kemudian di kamar mandi nangis, hyperventilate di toilet gitu, in the streets. Waktu gue jalan gue nggak bisa tahan, my body was just crying and sedih banget, iya, uncontrollable crying and hyperventilating, dan rasanya sedih banget, kayak very deep grief and sorrow. Tapi di pikiran gue merasa kayak it's not rational. Kayak gue tahu gue bakal ketemu orang tua gue lagi. Ini perpisahan yang cuman sementara, tapi somehow my body was just responding to it weirdly gitu. Nah itu terjadi kemudian 1-2 hari kemudian gue menstruate, my cycle. Tapi gue nggak put two together. Setelah itu, fast forward a couple of years later, baru gue mengalami intensify emotions yang seperti tadi, tapi longer period of time. Jadi lebih lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dapat panic attacks juga, harus ke UGD dan segala macam. Dari situ baru gue tahu kayak this is not normal, I'm not functioning correctly. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, so I need to get help, I need to get professional help. Karena gue juga nggak tahu what was happening to me, gitu sih. Wow. Now, ngedengerin ini buat gue fascinating karena personally gue di sini berdiri bukan karena, maksudnya ada di sini dalam conversation ini sebagai orang yang jujur aja nggak pernah identify sama hal ini, nggak pernah ngalamin. Gue nggak pernah cemas berlebihan di mana gue nggak bisa kontrol pemikiran gue nggak pernah depresi yang that I know of gitu kan. Sedih ya, of course pernah lah, sedih, nangis segala macam pernah, cuman nothing like you're describing, kayak sesuatu yang bahkan nggak bisa dikontrol gitu kan ya, sampai ya seperti itu. So I think ya gue rasa gue merepresentasi sebanyak besar dari kalian, sebagian dari kalian. Mungkin ada orang-orang di sini, jemaat kita yang nonton sini semua nggak pernah ngerasain itu, ya kan? Nggak pernah ngerasain apa yang Keisha barusan describe. Tapi di sini Keisha pernah di dua sisi. Dia pernah di satu season hidupnya Keisha, musim hidupnya Keisha nggak ngalamin itu. Lalu ada lagi musim hidupnya Keisha yang ngalamin itu. So I think it's interesting kalau kita bisa let's talk, have this conversation, karena I don't think semua kita ngerti gitu kan. So, what interest me, yang menarik buat gue adalah waktu lo ngalamin itu semua. Karena kita kan punya satu pemikiran, gue rasa ya, kita sebagai orang beriman, kita punya pemikiran kayak asal lo doa, harusnya lo nggak cemas, ya kan? Asal kita beriman sama Tuhan, saat teduhnya rajin, harusnya kita nggak pernah panik, gitu kan? Harusnya nggak depresi. I wanna ask you, waktu lo ngalamin itu, apakah seorang Keisha itu lagi di masa-masa yang kayak ateis atau nggak pelayanan, nggak cinta Tuhan, nggak berdoa? What was your experience at that point? Yes, I think that's a very important question to highlight sih. Bener banget, pasti banyak orang, dan gue juga at one point of my life mikirin itu. Dan jawabannya enggak. So to your question, apakah gue ngalamin waktu gue nggak beriman? I don't think so sih. Dan perlu, I think, di-separate bahwa mental illness, like physical illness, is also something that is
a medical issue, it's a biological issue juga, alongside ada circumstances yang trigger juga, atau misalnya ada spiritual things rooted in spiritual, gue believe ada. Cuman you need to understand juga bahwa mental illness juga bisa completely medical gitu. Terus apa tadi questionnya? Gue terpuruk atau enggak? Yes. So no, jadi ketika gue ngalamin the intense period of depression, anxiety, kalau secara iman enggak, gue masih ke gereja, gue masih pelayanan, I was leading prayer in church. Di sisi kehidupan gue yang lain, it was also one of the best time in my life. Karena gue waktu itu dapat visa entrepreneur untuk stay di UK untuk bikin bisnis sendiri. You know, like how rare that opportunity is for someone from Indonesia, terus kemudian female, was able to get the visa and build a business from the ground up gitu. And this is not to become like self-conceited. I've always known bahwa grace has been carrying me for the past how many years, for all my life. Tapi gue mau highlight bahwa ada hal yang aspek hidup lain gue yang was really going great ketika mentally gue lagi nggak great gitu. Dan kemudian juga in terms of periode pertama di mana gue ngalamin yang panic attack, yang gue hyperventilate, nggak bisa kontrol diri gue, nangis terus dan segala macam. I was the student leader for, I guess, what you're doing now in this church. Gue waktu itu jadi leader untuk student ministry di gereja, dan kemudian gue juga outreach kind of coordinator untuk organisasi Kristen kampus gitu. And di bawah gue mungkin the event for that year kira-kira ada 5,000 students who come to the outreach event that I led gitu. So in terms of faith, I was really on fire for Jesus. I was really pumped for the gospel gitu loh. Kayak kita do reach out almost every week, terus kemudian gue mungkin 5 out of 7 days that I spend at kayak with Christian community, with church. Senin gue ada prayer meeting, mungkin Rabu gue meeting sama komite gue, ada praise and worship, Thursday gue komsel, Friday mungkin gue ibadah di kampus organisasi Kristen, Minggu gue gereja. So actually I was just living my life as I was being a kayak pastor's child di Indo, dan hidup gue sekarang ini gitu. There's nothing really change. I think yang gue bisa bilang adalah malah my illness itu mempengaruhi my prayer life definitely, karena ketika gue nggak ada feeling of enjoyment, it was really hard for me to find words to pray. Jadi, but it's not the other way around. And even if it was affecting me, gue merasa gue masih push through kan. Ya, gitu sih. Wow, gila ya. Sekali lagi thank you buat Kenneth yang udah menyediakan subtitle. Sorry. Jempol semua buat Kenneth. Thank you Kenneth di komen. Iya. Yeah. It's okay. So, mau nge-highlight aja barusan apa yang lu ngomong. Kayak di artikel lu juga lu kasih disclaimer kalau apa yang lu alamin nggak semua orang alamin. Yes. Gitu kan. Jadi kita nggak mau di sini mengeneralize gitu kan, kalau semua orang either kayak maksudnya experience-nya sehebat itu gitu kan. Atau meminimalisir juga orang-orang yang cuman cemasnya mungkin anxiety nggak se-lu gitu kan. Tapi I think it's worthy, kayak kita bisa highlight dari percakapannya kita gitu kan, dari pengalamannya lu juga, kalau kita bisa ambil konklusi. Tadi lu share gitu kan, itu lagi mungkin the best times of your life, your college life gitu. Lagi produktifnya, lagi pelayanannya, lagi on fire sama Tuhan. Terus baru dikasih favor sama Tuhan, ada dapat visa, terus kerjaan segala macam, everything was going well. Tapi bahkan di tengah keindahan hidup itu lagi nggak terpuruk, imannya lagi nggak lemah, bahkan lagi pelayanan, lagi on fire sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah semua itu, lu bisa mengalami sesuatu yang seperti ini. So itu I think kita bisa belajar gitu sebagai orang-orang untuk nggak punya stigma kalau waktu bilang, Kak, gue lagi cemas banget, gue nggak bisa kontrol pikiran gue. I think I can say gitu kan, proudly say kayak, hey, that's fine, that's okay. Dan itu bisa terjadi bahkan di saat kita imannya lagi kuat, lagi berdoa sama Tuhan, lagi percaya sama Tuhan, these feelings can happen
gitu. So disinilah kita mau mulai conversationnya. So kalau ada orang-orang di sini mungkin yang relate, I just wanna say it's okay. Benar ya? Yeah. It's okay. Yeah. So Very anyway, closing statements. Hmm. Thank you so much for sharing today. Tapi gue pengen kasih kesempatan untuk you, can you share a message, suatu pesan gitu untuk teman-teman, untuk dua. Untuk orang-orang kayak gue, Yeah. sebagai orang-orang yang pernah ngalamin, apa message lu sebagai orang yang both pernah nggak ngalamin dan pernah ngalamin? Apa message lu buat orang-orang kayak gue yang mungkin nggak begitu bisa empathize dan relate? Lalu apa pesan lu buat orang-orang yang mungkin saat ini lagi ngalamin? Yes. I think buat yang belum pernah ngalamin, it's very hard kalau lo emang nggak pernah ngalamin di posisi itu, akan susah banget buat relate. And I really appreciate teman-teman kayak lu juga, gue udah pernah ceritakan juga berapa tahun lalu, dan I really appreciate your effort in trying to understand me. Itu satu sih, karena gue tahu it can be really hard juga buat lu untuk ngertiin, untuk lu juga mau orang untuk kayak semangat untuk bounce back. Itu I think it's something that I really appreciate. Tapi gue juga mau ngomong to the church or the community, we as a community gitu. My hope is that we can be more vulnerable with each other, karena menurut gue this conversation needs to happen bukan cuman sekali atau 2 kali. Ini a culture yang kita perlu bangun bareng-bareng. Dan buat gue my mental ill health atau my mental health struggles adalah seperti personal life struggle aja, kayak life struggle gitu. Dimana mungkin ada orang lain juga yang struggle dengan penyakit yang lain, ada orang lain yang struggle dengan sin, ada orang lain yang struggle dengan marriage, ada orang lain yang struggle dengan bisnis, atau teman-teman mungkin dengan akademi, atau relationship dengan orang tua dan teman-teman. So this conversation is not just reserved for mental health. Kayak your culture of vulnerability harus dibangun terus-menerus ketika lu open dengan satu sama lain. Dan the openness gue rasa harus di met with compassion. Jadi ketika seseorang being open, I think the role of the church is to be compassionate and be loving and be gracious towards that person. I think sebagai orang Kristen kita cepet banget untuk berkhotbah. We're so quick at preaching. Not necessarily the truth even as a Christian ya. Dan jadi penting untuk not just preaching the truth, but also preaching in love. Tuh, lo harus dibangun culture-nya bukan hanya preaching ngotbain orang. Lo harus semangat, lo harus ikut Tuhan, tapi juga do it in love. Wow, so what you're saying adalah di saat seseorang bilang cerita gitu sama kita, open up ke kita, I'm experiencing all this gitu kan, cemas, worry, maybe a signs of depression gitu kan, untuk nggak langsung bilang, there's something wrong with you gitu kan. Kayak kalau vulnerable tuh maksudnya kan, hey, mungkin gue nggak ngalamin itu, tapi I have trouble di area hidup yang lain, so we're in this together, we're all, kita semua mengalami hal-hal yang challenging, trouble, dan ini mungkin buat spesifik individu itu adalah mental health issue. So vulnerable ya, dan compassion untuk bisa bilang, hey, I understand, I'm praying for you. Mungkin seperti itu approach-nya ya. Wow. Kalau buat message buat teman-teman yang suffering mungkin. Okay. I think buat teman-teman yang lagi struggle with mental ill health dengan depression, anxiety, atau mental disorder yang lain, mungkin my words would be, I see you and I'm with you. Dan itu, I think kata-kata gue, tapi I would imagine that is God's heart for you as well. I think itu juga hatinya Tuhan buat lu, bahwa dia lihat lu, dia lihat suffering lu, dia lihat kondisi lu waktu lu mungkin gak bisa bangun dari tempat tidur, waktu lu nangis terus, and He is with you. I think Jesus went through such a great trouble as well. He was deeply distressed. Kalau kita lihat di kitab Matius, Markus, Lukas, when Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan,
Alkitab mencatat dia sangat ketakutan. He was trembling with fear. And I would interpret it as a moment of anxiety, of a moment of fear, a moment of sorrow. Dicatat juga Tuhan confide to his disciple and said, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. So my soul was distressed, kayak to the point of death. And it was really bad. It was really rough. I would interpret it as a moment of, like sorrow and fear and anxiety. Tapi even then, Jesus said to the Father, be it your way. Even then, Tuhan Yesus tetap memberikan dirinya buat lu, supaya ketika lu lagi sedih, supaya ketika lu lagi merasa nggak punya harapan, you can come to Him and He can say that I have done it for you. I have done it for you. I have gone through it for you. Jadi my encouragement buat teman-teman yang lagi ngalamin masa ini, my encouragement would be to go to Jesus and to seek Him and ask Him to take your burden away. And may this be your prayer that your will be done, God, not mine. Wow. Itu sih. Wow, thank you so much. That's powerful. So, teman-teman, just closing aja. Kita udah ngobrol banyak. So, kenapa sih kita mau ngangkat Let's Talk Mental Health? Karena gua rasa ini bukan cuma hot issue yang maksudnya semua anak muda lagi ngomongin. It's an important issue. Gitu. Dan this is real. Ini sesuatu yang nyata. Yang gua yakin kalau secara statistik aja 1 dari 5 anak muda ngalamin, berarti di antara kita ada beberapa yang ngalamin at least. Gitu. Dan kita sebagai gereja, gue yakin kita dipanggil untuk menjadi jawaban buat mereka, bukan untuk ceramahin, kasih tahu solusinya. Doa, makanya jangan malas-malas doanya, jangan malas saat teduhnya. That's not the point, bukan itu. Tapi kita harusnya jadi support sistemnya mereka. Kita mau jadi komunitas anak-anak muda yang ngerti, yang bisa bantuin teman-teman kita. Mungkin di sekolah, mungkin dimanapun, kita bisa menjadi jawaban. Dan kalau kita juga ngalamin, kita tahu bahwa Yesus ada bersama-sama sama kita. So itu yang kita mau, Let's Talk ini akan memulai sebuah percakapan. Yaitu apa sih mental health issues? What is all this? Gimana, apa relasinya dengan iman kita? Kalau bener, kalau bisa berdoa kayak Keisha, misalnya kayak mas imannya kuat, doanya rajin, tapi tetap masih bisa ngalamin, terus gimana dong, gitu kan? So kita mau start that conversation. Kita by no means punya semua jawabannya, tapi we are willing to talk, dan kita mau jadi komunitas yang menjawab kebutuhan ini. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh teman cerita, yuk join Komsel. Di situ kita bisa vulnerable, kayak Keisha bilang, kita mau angkat sebuah kultur di mana kita semua tahu kalau kita lagi berlomba dalam kehidupan ini bersama-sama. Jadi tantangannya beda-beda, mungkin salah satunya mental health. So itu sih message-nya. Yuk kita sama-sama bangkit sebagai tubuh Kristus, nggak judging, nggak nganggep remeh orang-orang yang ngalamin ini semua, dan kita loving sama mereka, kita punya compassion sama mereka. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami bisa mulai Tuhan sebuah conversation. Aku percaya Tuhan kalau Engkau memanggil kami gerejamu menjadi terang, menjadi garam, menjadi jawaban Tuhan. Dan kadang-kadang itu nggak dalam bentuk menceramahi orang atau ngejudge orang Tuhan. Kami tahu kalau hatimu adalah untuk mereka Tuhan yang lagi mengalami hal-hal ini Tuhan. Aku berdoa biar kami sebagai gereja Tuhan bisa lebih lagi di-educate, bisa lebih lagi Tuhan mengerti hati Tuhan, dan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang-orang yang struggling sama mental health issues. Thank you Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. So, gimana guys untuk firman hari ini? Aku yakin kalian sangat terberkati. Selain didengarkan, jangan lupa untuk diterapkan juga ya. Oh ya, satu lagi nih. We have a very special question for you guys in our Instagram. Jadi, jangan lupa untuk follow dan cek Instagram kita terus ya di @imagejakarta dan @vipcommunity. Jangan lupa juga untuk dijawab pertanyaannya. Thank you all for watching. See you in another online service. Bye-bye!